Cek 1 2. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hari sore hari ini. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Saya percaya setiap kita siap untuk beribadah sore hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu bagi kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di media online. Mari kita saling memberkati satu sama lain. Samping kiri kanan muka belakang. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa bersama. Bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih dan benar. Sore hari ini kami bisa berkumpul bersama di rumah-Mu di sepanjang dunia. Gereja berdiri dalam mengetahui kepada kami setiap kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu bersama memuji kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hari ini dari lantai atas sampai lantai bawah Tuhan. Biar roh kami selalu bersama Tuhan. Biar puji-pujian kami memuliakan nama-Mu. Berkati kami setiap umat yang ada di tempat ini ya Bapa, yang sudah datang ke rumah ya Tuhan. Peliharalah kehidupan kami ya Tuhan, di dalam dan di luar tempat ini ya Tuhan. Kami berserah dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersama berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami memberkati bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Salam damai sejahtera untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang memberkati bangsa kami, Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya kami bawa dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kediaman kami, kota Medan. Kami berdoa untuk kota kami ya Tuhan. Shalom damai sejahtera untuk kota kami, kota Medan. Damai sejahtera kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk firman yang akan kami renungi bagi kami semua Tuhan. Biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati firman yang kita berdoa untuk jadi rema untuk kehidupan kami. Sebagai bekal kami Tuhan, sebagai penuntun langkah kami, sehingga kami penuh dengan roh hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Tuhan. Supaya kami siap memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Segala hormat, pujian dan syukur kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah pujian persembahan kami. Kami percaya
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kami percaya kasih setiamu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami dan menjagai kami sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami bawa hati kami sore hari ini di hadapan. Kami hormati namamu Tuhan, di tempat ini bahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah melayakkan kami, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku Tuhan. Darahmu yang telah melayakkan kami menghampiri Engkau. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Ku tinggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya, segalanya lebih dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan ku tinggikan Kau Tuhan. Oh, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Katakan, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Oh, Engkau tuh melebihi segalanya, melebihi hidup kami. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Lore kira lara bara 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 bara. Hanya Kau yang layak untuk disembah, hanya Kau yang layak untuk ditinggikan. Engkau melebihi dari segalanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh,
kami memberikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan memberikan hidup kami untuk segala sesuatunya Kau kerjakan seturut kehendak-Mu Tuhan. Inalarabaya larabarabarabarabarabarabar. Inalarabaya larabaya larabarabarabarabar. Mari sekali kita angkat kedua tangan kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Ini kerinduan kami Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Oh, dalam roh dan sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh larabaya larab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 ara. Haleluya. Lebih dari segalanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan Yesus. Inalarabaya larabalabalabalabalaba. Shikire larapatakana larabaya larabarabarabara. Kami hormati Engkau di tempat ini Tuhan. Kami hormati nama-Mu dalam hidup kami. Layakan kami menyembah Engkau, layakan kami melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Layakan kami menikmati anugerah-Mu yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran kami. Engkau melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi akan berlalu. Bahkan segala sesuatunya akan berlalu Tuhan. Tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Mampukan kami terus berjalan menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Kau menemui kebenaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mengoreksi terus hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sempurnakan kami seperti yang Kau mau. Bahwa kami berjalan seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami Tuhan Yesus. Nyatakanlah apa yang Kau mau bagi kami hari-hari ini. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau cukup bagi kami.
Engkau harta yang paling berharga yang kami miliki. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah Kau terus ada bersama-sama dengan kami. Engkau harta yang paling berharga yang tidak ternilai dalam hidup kami, melebihi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau, Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau, Yesus. Katakan kepada Tuhan, Kau lebih dari segalanya, Bapa. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau, Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau, Yesus. Ajar kami Tuhan mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Ajar kami menghormati Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Roh Kudus penuhi kami, urapi kami. Engkau lebih dari segala.
Kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Urapi setiap kami yang hadir sore hari ini. Urapi setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Kami perlu Engkau. Engkau mengubahkan setiap hati kami hari ini. Engkau melebihi segala sesuatu yang kami miliki. Engkau melebihi segala harta yang kami miliki. Mari kita hampiri Tuhan dengan segenap hati. Dia adalah Tuhan yang melebihi setiap pergumulan kita. Dia Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di atas segala sesuatu. Dia Allah yang mengangkat setiap kehidupan kita. Dia Allah yang merendahkan, Dia Allah yang meninggikan. Saat Dia membuka pintu, tidak akan ada satupun yang menutupnya. Dia Allah yang berdaulat atas setiap hidup kita, atas setiap masa depan kita. Mari angkat hidup kita, angkat ucapan syukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Dia yang berdaulat di atas segala sesuatu. Yang tidak ada mustahil baginya. Haleluya. Haleluya. Engkau lebih dari segalanya. Engkau berdaulat di atas segala sesuatu, Tuhan. Daripada mula datang peninggian itu. Daripada mula datang peninggian itu, Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat ucapan syukurmu, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Hampiri Dia. Hampiri Dia. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri, katakan, ku cinta Kau Yesus. Kami mau mencintai Kau dengan segenap hati kami. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Mari katakan dengan segenap hati, ku cinta Kau Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Engkau harta yang paling berharga, yang tidak ternilai yang kami miliki. Engkaulah harta yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu sekali lagi, shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang dipilih oleh Tuhan datang mendekat kepada Tuhan. Katakan kanan kiri, muka belakang kita orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita boleh berbahagia bukan karena segala sesuatu ada pada kita. Tapi karena Yesus yang adalah sumber segala sesuatu ada dalam hidup kita. Amin. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini? GBI Alam Hotel, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Ada? Tidak ada? Haleluya. Segala sesuatu boleh terjadi, segala sesuatu boleh berlalu, tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Tiada pernah berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, amin, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu Tuhan tak pernah berakhir di. Ayo angkat tangannya, katakan Tuhan Yesus baik. Yeay, yo, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk yang sepakat dengan saya, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tiada berkesudahan, tiada berkesudah. Katakan kiri kanannya, kasih setianya Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dengan percaya katakan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Ayo ajak kiri kanan, angkat tangannya. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, dengan iman katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Ayo jemaat Tuhan saja, mana suaranya? Jemaat GBI Alam Hotel. Amin. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selamanya.
Angkat dulu tangan kita bersama-sama. Semuanya sepakat Tuhan Yesus kita baik, amin. Kita katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan kiri kanan, muka belakang. Sekali lagi, Tuhan Yesus kita baiknya luar biasa. Ya, bukan sekedar baik saja, tapi baiknya luar biasa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memberi. Tuhan masih berikan kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu Tuhan. Sehingga hari-hari ini kami boleh terus berbuah dalam hidup kami. Menghasilkan buah-buah yang manis. Sehingga Kristus terus diberitakan lewat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata. Kami mau nanti janji-Mu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayani-Mu. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidup kami ya Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, dari kehidupan kami mulai hari ini dan ke depan, kami akan tetap setia melayani. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata, dan Kau sekali-kali tidak akan meninggalkan setiap umat-Mu yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Dan Kau melihat Tuhan, umat-Mu di tempat ini yang rindu, haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Biarlah melalui firman-Mu mereka dikenyangkan. Melalui firman-Mu mata hatinya dibukakan. Dan hamba-Mu percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau akan menutup bungkus tempat ini dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Karena kami sungguh-sungguh sangat percaya Engkau Allah yang selalu baik dan tidak pernah salah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu secara pribadi. Biarlah apa yang keluar dari mulut dan lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Berbicaralah dengan cara-Mu yang sangat sederhana, supaya umat-Mu dapat memahami kebenaran ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan ke kehidupan kita, terkhusus dalam menyenangkan hati Tuhan, dalam memahami langkah-langkah hidup kita, terkhusus bersama dengan Tuhan. Hari ini saya khotbah dengan tema arah pertumbuhan iman. Mari kita melihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita mulai belajar tentang arti iman Bapak Ibu, orang Kristen itu harus dasarnya kuat imannya. Ketika dasar imannya kuat, maka orang Kristen itu tidak akan mudah terombang-ambing dengan angin pengajaran. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya, dia akan mengalami kasih Tuhan yang lebih lagi. Mungkin menurut banyak orang, kalau kita berbicara pertumbuhan, yang pasti kita harus bicara tentang akar yang kita punya. Pertumbuhan itu tidak akan menjadi baik ketika kita tidak punya akar yang baik. Bangunan itu tidak akan bisa menjadi kokoh ketika pondasinya tidak kuat. Oleh sebab itu kita harus mencari tahu dalam hidup kita, sejauh mana kita ini memahami akan kasih Tuhan. Banyak orang Kristen ternyata mereka belum tentu mengenal Yesus. Tapi orang yang mengenal Yesus sudah pasti orang Kristen. Beberapa saya berbincang-bincang dengan seseorang ketika saya tanya, mengapa kamu menjadi Kristen? Saya terkejut. Yang dijawab oleh dia adalah, karena dari bapak mamaku, karena dari kakek nenekku Kristen, makanya aku jadi Kristen. Ini adalah sebuah jawaban yang ironis Bapak Ibu. Karena kekristenan sebenarnya itu berbicara tanggung jawab kita dengan Tuhan. Kalau kita meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan, harusnya kita berdiri teguh. Bukan karena orang tua saya, bukan karena orang lain, tapi karena Yesus memang menangkap saya. Bersyukurlah kalau kita menjadi orang-orang yang ditangkap oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus selalu berkata, seakan-akan aku ditangkap olehnya. Itu sebuah anugerah. Bapak, Ibu, dan saya adalah terpilih menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menikmati kasih dan rencana Tuhan. Kalau kita mungkin sering mendengar tentang khotbah-khotbah akhir zaman, saya beritahu, kita tidak akan mengalami itu. Karena Tuhan sudah memilih kita untuk tidak di tempat itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hilangkan rasa takut dan khawatir yang terlalu berlebihan. Karena itu bukan bagian kita. Mari kita melihat tentang iman. Kalau kita berbicara tentang iman, yang diartikan dari kata pidis, yaitu sebuah dasar yang teguh bagi orang percaya. Ikut Tuhan itu bukan karena kita diberkati atau kita disembuhkan. Ikut Tuhan itu lebih berbicara bahwa ada janji di sana yang membuat kita tidak akan kekurangan. Tidak akan mengalami masalah yang seberat apa yang kita pikirkan. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Paulus berkata,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berbahagialah kalau kita hidup dalam iman. Makanya kita harus jelas dulu, arah pertumbuhan iman kita mau kemana. Ketika kita meyakini arah pertumbuhan iman kita jelas, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Bapak Ibu, selama masih bernapas, mari kita berpikir, apa yang harus kita lakukan? Setiap manusia punya keinginan, setiap manusia punya kerinduan. Tapi kalau kita mau jujur, kerinduan terbesar ketika banyak orang bisa mendengar Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tunjukkan Yesus yang hidup itu. Nyatakan Yesus yang hidup itu supaya kita tidak salah melangkah. Akhir-akhir ini banyak kita ini meyakini bahwa Yesus beserta kita. Kita meyakini Yesus akan menjaga hidup kita. Tetapi pada kenyataan hidup ketika kita berjalan dalam badai pencobaan, yang terjadi apa? Kehidupan kita lemah. Kita seperti seorang yang seakan-akan tidak punya Tuhan. Kita seperti orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang nakoda hebat itu sudah pasti dia melalui badai pencobaan yang besar. Dia sudah melewati badai yang begitu tinggi. Tapi saya yakin dan percaya, itulah sekolah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita koreksi dalam diri kita. Sebenarnya masalah itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan supaya kita lebih dewasa lagi. Lebih memahami bahwa kasih Tuhan itu ada. Saya selalu bincang-bincang dengan beberapa mahasiswa saya. Saya selalu berkata bahwa kalau kita berbicara tentang anugerah, tentang kasih karunia, sebenarnya masalah yang kita hadapi itu sebenarnya kasih karunia. Dengan masalah itu kita sebenarnya lebih dekat dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita ketika kita mengalami masalah, hubungan dengan Tuhan lebih dekat. Banyak kita berdoa, banyak kita baca Alkitab. Terlebih-lebih kita mulai belajar untuk merendahkan hati. Orang yang merendahkan hati Tuhan suka, Tuhan sayang. Kalau kita tidak punya akar yang kuat, fondasi yang kuat, dasar yang kuat, maka kita menjadi orang yang lemah. Firman Tuhan mengajari kepada kita, di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan semakin nyata. Kuasa Tuhan semakin melimpah. Makanya Bapak Ibu, kalau punya masalah, jangan mengeluh lagi. Katakan sama Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk hal ini Tuhan. Beri aku kekuatan, kemampuan untuk aku bisa melalui Tuhan. Aku yakin dengan masalah ini, Engkau akan angkat aku lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, hilangkan rasa keluhan, hilangkan rasa khawatir yang berlebihan. Mulai cari wajah Tuhan. Buat hati kita ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kita sungguh bahagia, bukan hanya di dalam kehidupan ini, tapi di kehidupan yang akan datang, Tuhan sudah menjamin hidup kita. Firman Tuhan mengajak kepada kita dari Roma 4 ayat 20-21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak membimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Masalah janji Allah, biarlah Allah yang menggenapi. Tugas tanggung jawab kita adalah tetap setia dan sabar menunggu janji-janji Tuhan. Tanggung jawab kita tinggal melaksanakan apa yang menjadi bagian kita. Tanggung jawab kita tinggal melaksanakan apa yang belum bisa kita lakukan dan berusaha untuk Tuhan pimpin bisa melakukan. Hari ini banyak jiwa-jiwa yang butuh mendengar Kristus. Hari ini banyak jiwa-jiwa yang butuh didoakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mengambil bagian dalam sebuah pelayanan, terkadang kita minder
karena kita nggak bisa melayani. Mungkin suara kita jelek dalam menyanyi. Mungkin kita nggak bisa main alat musik. Tapi saya beritakan satu hal. Doamu bisa membangkitkan kuasa Tuhan yang lebih besar untuk orang-orang yang melayani. Engkau bisa melayani melalui doa. Engkau bisa melayani melalui hartamu. Melalui apa yang kau miliki. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ketika engkau mengambil bagian seperti itu, maka Tuhan akan mengembalikan. Banyak orang berkata, ini hanya titipan Tuhan. Tapi ketika titipan itu hilang, orang itu pun merasa seakan-akan, waduh, dititipkan kok bisa hilang. Ya kalau bilang titipan, ya udah mau hilang aja. Tapi kita percaya apa yang hilang akan dikembalikan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ini yakin Tuhan itu ada, tapi ketika masalah datang, Tuhan itu hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada sesuatu yang berharga di dunia ini selain daripada kasih Kristus. Karena yang fana ini semua akan lenyap, tapi kasih dan firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Mari Bapak Ibu bangkitkan semangat kita dengan Tuhan. Lebih mencintai Tuhan, ya kan? Jangan pernah takut tentang masa depan, tentang hari esok. Saya selalu kalau keluar dari pintu rumah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini cukup hari ini, hari esok punya kesudahan. Apapun yang terjadi hari ini, aku yakin Engkau tahu. Dan aku hanya bisa berserah. Banyak ternyata saya lihat di lapangan Bapak Ibu. Ya kan? Bukan hanya berkata Tuhan mengasihi saya. Makan aja ada juga yang gak berdoa. Ketika saya mengajak berdoa, ayo mari kita doa makan. Pak, saya memang Kristen. Tapi saya pun gak pernah berdoa ketika makan. Ternyata hal-hal sepele seperti ini, itu tidak semua orang lakukan juga. Ya kan? Ketika saya melayani di satu tempat terpencil, hati itu rasanya, aduh Tuhan, kok bisa seperti ini Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya, Tuhan juga mengingatkan mereka dengan hal-hal yang lain yang kita tidak tahu. Yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, iman itu ada harapan. Iman selalu berbicara harapan. Kalau yang pertama berbicara iman itu adalah dasar. Yang kedua, iman itu memberi pengharapan. Pengharapan dari Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan dari manusia selalu mengecewakan. Makanya orang yang berpengharapan, orang yang tidak pernah berhenti untuk tersenyum dalam segala kondisi. Terkadang kan kita gini, kalau dapat hadiah dari Tuhan, senyum kita. Sukacita hati kita. Ketika sedikit dapat masalah, sukacita itu hilang. Biarlah sukacita itu tetap ada. Mau menghadapi masalah maupun tidak menghadapi masalah. Tetap sukacita itu ada. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, Alkitab sudah mencatat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Aku datang supaya dia mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sesungguhnya ada catatan besar. Apa arti? Kenapa dia harus datang supaya kita mempunyai hidup? Sesungguhnya pada dasarnya kita semua akan mati. Matinya karena apa? Matinya karena dosa. Tapi karena Yesus datang, kematian dosa itu dihapuskan menjadi kehidupan yang berpengharapan. Dan dia berkata apa lagi? Aku akan memberikan kelimpahan dalam hidupmu. Kelimpahan ini berbagai macam yang kita akan terima. Bisa secara material, bisa secara kasih sukacita yang di dalam hati. Ketika hidupmu penuh damai sejahtera, mengalami sesuatu, berarti Tuhan ada di sana. Tapi kalau kita mengalami masa-masa sukar, damai sejahtera itu hilang, berarti dipertanyakan, Yesus itu hanya ada ketika kita bahagia. Harusnya Yesus itu mau gak bahagia, tetap gak bahagia, damai sejahtera itu ada. Mari paradigma hidup kita gini kita ubah. Saya tertarik dengan pernyataannya Sadrak Mesak Abednego. Ketika dia mau dihukum karena dia gak mau menyembah kepada Raja Nebukadnezar,
dia harus menyembah patung dan sebagainya. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Dia dimasukkan ke dalam satu tempat perapian dan dia berkata, aku tahu Tuhanku sanggup menyelamatkan aku. Tapi andai kata Tuhanku tidak menyelamatkan aku tetap percaya dia adalah Tuhan. Berani nggak dalam hidup kita menyatakan seperti itu? Aku yakin Tuhanku menyelamatkan aku. Meskipun saya tidak diselamatkan, saya tetap percaya dia Tuhan. Sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk melepaskan orang yang mengasihi dia. Kita aja tidak mengasihi aja, Tuhan tetap mengasihi. Bapak Ibu, harapan dari Tuhan itu harapan selalu indah. Sama di dalam kehidupan kita ini. Terkadang kita akan diperjumpakan dengan orang-orang yang mungkin gak sepaham dengan kita. Kita diperjumpakan dengan orang-orang yang mungkin sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Tapi saya mau beritahukan Bapak Ibu, Tuhan Yesus tetap mengatakan, gunakan imanmu untuk tetap mengasihi dia. Karena ketika engkau mengasihi dia, berarti Tuhan Yesus ada di dalam hidup. Tapi ketika engkau mulai membenci dia, berarti Tuhan Yesus tidak ada di dalam hati kita. Tuhan berharap supaya kita mengasihi setiap orang. Makanya Tuhan datang ke dunia ini mencari yang terhilang. Tuhan datang ke dunia ini mencari orang-orang yang berdosa. Mari kita kembali kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah memilih kita sejak semula. Sejak awal dipilihnya olehnya. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Yakobus 5 ayat 17. Dikatakan demikian Bapak. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan yang turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saya tertarik dengan kata-kata Elia manusia biasa sama seperti kita. Berarti kalau Elia manusia biasa sama seperti kita, berarti kita pun bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Elia. Ya kan? Di manakah semangat doamu? Di manakah keinginanmu? Panjatkan semua di hadapan Tuhan. Dan yakini itu. Doa yang disampaikan itu selalu dijawab Tuhan. Jawabannya iya dan tidak. Ya memang kita sudah siap menerimanya. Tidak karena kita belum siap menerimanya. Saya yakin dan percaya banyak di antara kita berdoa supaya hidup kita lebih lagi diberkati Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi orang. Hidup kita, keluarga kita lebih dipimpin oleh Tuhan. Saya bersyukur boleh mengenal Pak Pendeta Koltak Siaan dan keluarga. Beliau adalah orang-orang terkhusus. Satu keluarga melayani sampai anak-anaknya. Itu sebuah contoh yang bagus. Ya. Bagi kita semua pasti juga punya kerinduan yang sama. Ketika anak-anak dilahirkan dan dibesarkan dalam dunia pelayanan, maka dia akan dijaga oleh Tuhan. Ya kan? Apalagi kalau tiap hari diajak memuji dan memuliakan nama Tuhan, wah sungguh luar biasa. Pasti orang punya kerinduan hal yang sama. Tapi mari kita belajar dari sesuatu kehidupan ini. Dan biarlah kebaikan kita ini semakin dilihat orang karena Tuhan ada di dalam kita. Bapak Ibu perlu digarisbawahi, kita baik bukan karena kita baik. Ingat ya, kita baik bukan karena kita baik. Kita baik karena Tuhan Yesus lebih dulu baik kepada kita. Sehingga kita melakukan yang baik. Ketika kita melakukan yang baik, itu sebenarnya contoh dari Bapak kita. Bapak kita adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengajarkan sesuatu yang baik. Sehingga kita tertarik untuk berbuat yang baik. Dari kebaikan yang kita terima dari Tuhan, kebaikan itu tidak pernah menipu. Tapi kebaikan yang di luar Tuhan, kebanyakan menipu. Kebaikan yang dari Tuhan selalu bersifat tulus. Kebaikan yang dari Tuhan itu bersifat sangat-sangat spesial. Makanya mari kita koreksi hati kita.
Sebenarnya kita diizinkan melayani Tuhan karena kita bersyukur kepada Tuhan. Boleh dimenangkan, boleh diingatkan. Maka arah tujuan iman kita itu jelas. Arah pertumbuhan itu jelas. Makanya ketika ditanya, apa arah tujuan imanmu? Apa pertumbuhan imanmu? Seharusnya orang setelah mengenal Yesus terjadi sebuah perubahan, transformasi perubahan. Perubahan dari sisi apa? Perubahan dari sisi kehidupan. Yang dulunya nggak pernah berdoa jadi berdoa. Yang dulunya nggak pernah memuji Tuhan, memuji Tuhan. Yang dahulunya tidak pernah mendoakan orang-orang di sekitar kita, mulai mendoakan orang-orang di sekitar. Yang dulu nggak pernah membaca Alkitab, mulai ada jadwal baca Alkitab. Itu sebuah perubahan arah yang sesungguhnya. Maka kalau kita sudah merubah dari sisi seperti itu, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. 2 Korintus 3 ayat 3 berkata demikian. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging yang di dalam hati manusia. Kamu adalah suratan Kristus yang hidup. Biarkan, izinkan orang melihat Kristus dalam hidupmu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita disakiti orang, kita bisa mendoakan dia, kita bisa mengampuni dia. Yang terjadi apa? Orang itu akan diingatkan, Tuhan ampuni saya. Orang sebaik ini kok kucelakai. Tuhan ampuni saya, Tuhan. Orang yang seperti ini kok kubuat celaka. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gak akan menang orang-orang jahat itu sama orang-orang yang rendah hati. Gak akan menang orang-orang yang jahat itu kepada orang yang mengasihi Tuhan. Dia akan dibuktikan melalui apa? Melalui waktu. Waktu akan membuktikan itu semua. Tunjukkan surat Kristus yang hidup itu. Biarkan surat Kristus yang hidup itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita gak usah ngomong tentang Yesus, tapi orang melihat dari tingkah laku kita, perbuatan kita, ada Yesus di dalam diri. Itu yang terpenting Bapak. Hidup kita ini kan gak lama. Alkitab mencatat berapa? 70. Kalau lebih pun 80. Kalau kita kurangi usia kita sekarang berapa jadi? Tinggal berapa tahun lagi kita tinggal di dunia. Itu kalau kuat 80 ya. Kalau sampai 70 berarti tinggal kurang. Biarlah dalam hati Bapak Ibu mulai merenung. Biarlah selama masih bernapas, biarlah masih bergerak tanganku, biarlah masih bergerak kakiku, aku mau melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini hal yang terpenting dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, iman adalah bukti. Kalau kita berbicara bukti, berarti ada sebuah gerakan atau sebuah tindakan untuk melakukannya. Iman itu. Makanya iman tanpa perbuatan itu mati. Sebenarnya yang mati itu imannya, karena tidak bergerak. Kadang-kadang kalau kita beriman ini seakan-akan kayak orang gila. Ya, saya teringat kawan saya ketika mau beli tanah untuk gereja, ya kan? Dia nggak punya uang, tapi imannya itu dipraktekkan. Tapi kadang-kadang dibilang kawan-kawan ini gila ini orang ini. Dia ambil tanah itu, sambil muterin tanah itu dia bilang, dalam nama Yesus, tanah ini milikku, dilemparkan gitu. Hampir tiap hari itu diputerin tanah itu, dipegang tanah itu diputerin. Ternyata besoknya yang punya tanah ini sakit. Yang punya tanah ini sakit. Pas yang punya tanah ini sakit, habis itu didatangi sama kawan saya ini. Sakit apa Pak? Sakit ini saya ini. Nah, kawan saya nggak tahu kalau yang sakit ini yang punya tanah. Terus dia bilang, ada yang bisa saya doakan untuk Bapak? Wah, ini doanya kuat.
Akhirnya didoakan orang ini. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan engkau. Aku yakin Tuhan, engkau mengasihi Bapak ini seperti engkau mengasihi. Biarlah berkat yang melimpah terjadi dalam hidup. Segala sakit penyakit, luka batin hatinya yang sakit, engkau cabut. Engkau putihkan, engkau sucikan. Nangis Bapak Ibu. Ketika nangis Bapak Ibu, akhirnya yang terjadi mengalami pemulihan Bapak Ibu. Terus tiba-tiba sharing. Ketika dia sembuh, dia cerita, Pak, doakan saya. Oh, apa Pak Pendeta yang perlu saya doa? Saya ini berdoa Pak. Ada satu tanah saya doakan supaya jadi milik saya untuk bangun gereja. Tapi saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya uang Pak. Saya hanya berharap sama Tuhan. Sebelah mana tanahnya Pak? Sebelah sana. Oh iya. Itu tanah saya itu. Udahlah Pak. Karena saya bersyukur kepada Tuhan. Ambillah tanah itu Pak. Gunakan tanah itu untuk rumah Tuhan Pak. Dia bilang gitu. Akhirnya diserahkan. Yaitu manusia ini tahu nggak? Ketika tanah diserahkan bergumulnya bertambah. Tuhan, tanah sudah kumiliki. Di mana bangunannya Tuhan? Manusia ini terkadang apa Pak? Sudah dikasih, belum terima kasih, belum ucapan syukur, menanyakan lagi. Bangunannya cemana Tuhan? Ya kan? Sebenarnya tindakan imannya sudah menghasilkan, benar kan? Sudah menghasilkan. Dia diperjumpakan dengan orang yang memiliki. Ya. Akhirnya dia berdoa terus ditegur salah satu hamba Tuhan. Diingatkan dia, ada hamba Tuhan senior diingatkan. Bapak sudah dikasih tanah. Harusnya Bapak mengucap syukur. Kalau sudah mengucap syukur, kalau Tuhan yang mengawali, Tuhan pun akan membangun. Ternyata tiba-tiba datanglah semen, datanglah tidak berbentuk uang. Yang datang berbentuk bahan bangunan. Bapak Ibu, Tuhan kita hebat. Tuhan kita dahsyat. Dia tahu hati kita. Dia tahu isi hati kita. Dan saya percaya itu. Kalau Tuhan sudah mengawali segala sesuatu, Tuhan akan menggenapi dan Tuhan akan mengangkat gerejanya. Tinggal kita sebenarnya. Ya kan? Berapa banyak kita doa sudah dijawab, mujizat sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita masih gak percaya. Ya kan? Mari kita koreksi dalam hati kita. Dan bersyukur gereja itu boleh berdiri. Terkadang kita ini mau beriman takut. Ya kan? Memang kadang-kadang orang beriman ini seakan-akan kayak orang gila. Saya juga kalau pergi ke lahan-lahan pertanian, saya bilang, ambil tanahmu, doakan. Tuhan, aku percaya janji. Tanahku akan kau buat subur. Semua tanaman yang ditanam di tanah ini akan menjadi berkat Tuhan. Saya yakin itu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Lemparkan. Sama. Kalau engkau punya kerjaan usaha apapun, doakan. Doakan. Biarkan Tuhan menutup bungkus dengan darahnya itu. Karena gini, dalam dunia bisnis ini persaingannya luar biasa. Kadang orang nggak menggunakan skill saja. Begu ganjang pun digunakan. Serius, begu ganjang pun digunakan. Apalagi pakai patung yang manggil-manggil gini kan. Karena orangnya takut manggil-manggil gini kecapean, pakailah patung yang manggil-manggil gini kan. Dibantulah sama patung ini kan. Ditengok sama orang-orang, antik kali patungnya, aku dipanggil sama dia. Mari Bapak Ibu yang diganti Tuhan. Berubah dengan itu semua. Ingat kasus Isa. Isa itu selalu bangun sumur. Sumurnya digali, diakui orang, ditinggal sama dia. Diakui terus, ditinggal sama dia. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Setiap dia bangun, air selalu ada. Itu hebatnya Isa. Saya juga punya teman. Punya sarang burung walet dia di Jawa Timur. Dia punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, hampir separuh dari hasil walet ini aku akan serahkan kepada Tuhan. Ada tetangganya lihat burung walet ini banyak sekali.
dan menghasilkan besar. Terus dia tertarik untuk beli. Ketika dia tertarik untuk beli, sebenarnya dia nggak mau jual, tapi ya udah dijual sama dia. Ketika dijual sama dia, Bapak Ibu, dia berharap Tuhan suatu saat dari hasil penjualan rumah walet ini saya bisa mendirikan radio untuk orang Kristen, radio untuk pemberitaan Injil. Yang terjadi apa, Bapak Ibu? Dijual rumah burung walet ini plus sama waletnya, ditinggalkan sama dia. Dia berdoa, Tuhan ku serahkan ke dalam tangan-Mu. Terus dia bangun lagi sarang burung walet sama rumahnya juga di situ, rumahnya di sebelahnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orangnya pindah, waletnya pun ikut pindah. Keajaiban Tuhan yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Yakin nggak Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak Tuhan? Kalau Bapak Ibu dan saya anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dikejar berkat. Persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menerima kasih karunia Tuhan itu, untuk menerima berkat Tuhan itu. Sehingga ketika kita menerimanya, kita tidak salah untuk menggunakannya. Banyak orang kan menerima berkat salah menggunakannya. Membantu gereja, terus ikut campur di dalam gereja itu, mengatur di gereja itu juga. Waduh, salah itu. Kalau sudah memberi, berkati aja, serahkan aja. Tuhan, aku mau memberkati dari apa yang kumiliki. Biarlah hamba-hamba Tuhan, biarlah pengerja-pengerja di dalam ini, biarlah menjadi berkat Tuhan. Ya kan? Seakan-akan kita ini, karena kita yang memberi, terus kita mau ngatur. Padahal itu yang memberi Tuhan, untuk diarahkan menjadi berkat. Tapi yang terjadi apa? Kadang-kadang kita nggak terima kan? Berpikir karena kita, aku yang mengusahakan, aku yang kerja siang dan malam dan sebagainya. Ya saya beritahu, mau kerja siang malam kalau Tuhan tidak memberkati kamu, nggak bisa memberkati. Nggak akan jadi berkat. Mulai rubah paradigma. Tuhan, aku terima kasih, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Tuhan, aku terima kasih, aku dilahirkan untuk menerima dan menikmati berkat-berkat. Itu hidupmu akan mengalami perubahan. Dan kau nggak sakit. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita lihat dalam Yakobus ayat yang kedua, pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari praktek iman, Bapak Ibu. Berdoalah. Dan mulai merenungkan, Tuhan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, aku berharap saya mengalami seperti ini. Aku mengalami seperti ini. Mari kita koreksi. Tuhan, 10 tahun ke depan, aku mau seperti ini. Tetapi selepas daripada itu, Tuhan yang berkuasa. Jadi ada sebuah target, ada sebuah sasaran yang kita harus raih di sana. Selama kehidupan kita mempunyai tujuan yang jelas, maka arah pertumbuhan itu pun akan jelas. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau telah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Engkau telah diselesaikan, segala sesuatu dosamu telah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan mulailah melangkah tahap per tahap bersama dengan Tuhan. Dan sehingga hingga pada waktunya nanti, maka engkau akan menikmati apa yang menjadi bagian. Mulai ambil waktu 2022 ini menjadi tolak ukur dari kegagalan 2021 untuk lebih lagi mengalami kasih Tuhan, untuk lebih lagi iman ditumbuhkan, untuk iman dimurnikan lagi hingga langkah hidup kita itu tepat. Tambah jam doa kita, tambah penyembahan kita, tambah segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Maka tenanglah hidup. Karena tidak ada lagi yang perlu kita, kalau kita mau jujur, satu pun di dunia ini manusia tidak ada yang diselamatkan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, jangan ada seorang pun bermegah. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan,
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah bukan hasil usahamu, pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dikatakan Alkitab sudah jelas, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaan. Jadi jangan satupun orang bermegah atas dirinya. Ya kan? Mari Bapak Ibu, lebih bertahap, imannya mulai dibangun, mulai naik level. Kalau dulu ketika mengalami masalah, menghujat Tuhan sampai berkata, dosaku apa Tuhan? Kalau Tuhan mau jujur, banyak. Tapi aku sudah tutup. Gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang kan kita ini ditegur Tuhan, apa dosaku? Apa salahku? Nah, kita nggak menyadari bahwa itu diizinkan Tuhan supaya kita meresponinya lebih enak. Ya Tuhan, aku sadar Tuhan, aku lemah Tuhan, aku nggak kuat Tuhan, aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan, aku butuh Tuhan. Bapak Ibu, jangan hilang damai sejahtera-Mu. Kalau hatimu masih ada rasa dendam, sakit hati, luka, Bapak Ibu, minta sama Tuhan Yesus. Tuhan, jamah hatiku Tuhan. Lembutkan hatiku Tuhan. Aku gak mau Tuhan hidup di luar damai sejahtera-Mu Tuhan. Aku gak mau menyakiti orang Tuhan. Aku gak mau Tuhan menyimpan rasa sakit itu terlalu dalam. Bahkan sampai mati aku gak mau Tuhan. Hidup saja sudah berat Tuhan. Masa saya bawa sakit itu sampai mati Tuhan. Minta sama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu tidak ada manusia di dunia ini sanggup mengampuni dan mengasihi orang. Tidak ada kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu minta sama Tuhan. Tuhan, pulihkan hatiku Tuhan. Kalau sakit penyakitmu itu sebenarnya munculnya karena pikiran yang ditimbulkan dari hati yang belum terselesaikan. Hati naik ke pikiran, pikiran berasumsi kemana-mana, lari kemana-mana, sehingga membuat kita sakit, membuat kita gak damai. Mari cabut itu semua, hilangkan itu semua. Biarlah itu kita kubur bersama-sama di tahun 2022. Ayo bangkit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minta pemulihan sama Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Izinkan Tuhan, aku melangkah bersamamu Tuhan di tahun 2022 dengan sesuatu yang baru Tuhan. Perbarui hatiku sehingga langkahku ringan. Ya kan? Bapak Ibu kalau melihat anak yang hilang, Bapak Ibu lihat anak yang hilang itu. Anaknya yang sulung atau yang bungsu yang hilang itu? Yang bungsu kan? Ketika yang sulung itu seakan-akan lebih baik daripada yang bungsu. Tapi ketika seorang bapak menerima yang sulung itu untuk masuk, ternyata yang baik itu berubah menjadi jahat. Karena apa? Pak, itu kan sudah seperti ini. Kok kamu masih terima Pak? Berapa banyak kita ngalami gitu. Bapak Ibu, banyak orang itu kelihatan baik, ternyata lebih jahat. Bapaknya aja yang mempunyai harta benda segala sesuatu yang dihabiskan, mau menerima anak itu untuk kembali. Kenapa dia yang tidak mengusahakan, yang tidak membuat apa-apa kok menolak untuk anak itu kembali? Terkadang Bapak Ibu, kita diberi pengajaran oleh Tuhan untuk mengasihi orang, untuk mengampuni orang. Sebenarnya kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita pun belum atau bukan menjadi bagian kerajaan surga. Kalau kita berpatokan seperti itu, maka hidup kita akan tenang. Mari Bapak Ibu berubah. Kasih kesempatan. Kalau Tuhan aja yang tidak berdosa sama sekali memberi kesempatan kepada orang-orang berdosa,
Kenapa kita yang berdosa tidak memberi kesempatan kepada yang berdosa untuk lebih baik lagi? Harusnya itulah yang Tuhan inginkan. Mari bangkit, minta hati yang baru. Tuhan, berikanlah aku hati Bapa. Berikanlah aku hati yang menerima. Berikanlah aku hati yang menyejukkan. Berikan aku hati yang memulihkan. Berikan aku hati yang dapat menjadi berkat bagi. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Mari bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu siapkan hati. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon setiap hati kita diselidiki oleh Dia. Selidiki aku, lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, perteguh iman kami, arah pertumbuhan iman kami kepadamu Tuhan, sehingga hati kami diberi hati yang baru Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, segala sesuatu yang Kau berikan dalam hidup orang percaya, itu adalah warisan terindah bagi orang percaya Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan, kalau di dalam hati kami mengalami keraguan-raguan, mengalami rasa khawatir, dan mengalami rasa gelisah Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Kami seakan-akan menjadi orang yang tidak punya Tuhan. Kami seakan-akan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, jamah hati kami Tuhan, untuk mengalami pembaruan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bersama-Mu segala sesuatu telah Kau sediakan Tuhan. Apa yang kami tidak minta Engkau telah berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami sepakat dengan iman yang penuh dengan kasih karunia. Pakai semua umat-Mu untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi impian dari rumah-Mu ini Tuhan, rumah Tuhan ini Tuhan, kami percaya Engkau akan berikan rumah yang baru, yang indah Tuhan daripada-Mu Tuhan. Dan pergumulan, setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan,
akan menjadi kekuatan bagi orang percaya untuk lebih mengandalkan Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak sanggup, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap keluarga Tuhan yang mendambakan seorang anak dalam hidupnya. Engkau akan buka pintu kandungannya Tuhan, seperti Engkau membuka pintu kandungan dari umat-umat-Mu yang ada sebelum Alkitab ini Tuhan dibentuk. Kami percaya Tuhan, kalau mereka bisa, Engkau juga akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk perekonomian setiap umat-Mu yang mengalami kebuntuan. Tuhan akan bukakan Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menerima segala sesuatu, kami yakin perbarui hati kami Tuhan, supaya kami tidak salah menggunakan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran, tapi hamba-Mu percaya Roh-Mu yang kudus akan bekerja di dalam setiap hati umat-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang kedua. Mari kita memberi dengan sukacita dan kita juga akan mendengarkan warta sepekan Gereja GBI Alam Hotel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara terkasih. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di tempat ini. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Berikut akan kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Kegiatan doa, menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu, pukul 17 WIB sampai 19 WIB. Doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42 Medan. Doa ini diwajibkan untuk seluruh pengerja dan terbuka untuk jemaat. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui live streaming Facebook GBI Alam Hotel. Ibadah anak atau Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Kegiatan FA akan dibuka kembali dan FA gabungan akan diadakan di rumah Bapak Bobi Saragi di Jalan Pelajar Timur, Gang Kelapa, nomor 18 Medan. Seperti benih membutuhkan tanah yang lembut, demikian pula nasihat, pelajaran, dan teguran membutuhkan hati yang mau dibentuk. Kami mengundang anak muda untuk bergabung di Bible Study Group yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 di Jalan Menteng 3 nomor 42. Bakti Salam GBI Alam Hotel akan dilaksanakan pada Selasa 1 Februari 2022. Pengarahan untuk Bakti Salam diadakan Senin 31 Januari 2022 di Sekretariat Gereja Jalan Menteng 3 nomor 42 Medan. Kelas orientasi melayani telah dibuka kembali dan terbuka untuk umum. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar dan dapat menghubungi pengerja setelah selesai ibadah ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan baik perpuluhan, ucapan syukur, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar dan aplikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan jemaat seperti family altar, pelayanan jemaat, pelayanan doa, baptis salam, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja di nomor yang tertera di layar dan Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi diakan dan diakones setelah ibadah selesai. Selamat bertemu kembali di ibadah Raya Minggu, sesi pertama pukul 10 WIB, sesi kedua pukul 18 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu. Saya mengundang kita sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini.
Sekali lagi Bapak Ibu untuk menegaskan, yang pertama pengumumannya itu hari Selasa ada baptis selam ya. Baptis selam. Nah Bapak Ibu yang belum baptis selam boleh nanti mendaftarkan diri ke Bapak Ibu diaken di belakang setelah ibadah ini ya. Nah untuk pengarahan sebelum baptis nanti hari Senin jam 6 sore di kantor sekretariat kita ya di Jalan Menteng 3. Nah yang kedua, tanggal 1 itu ada kegiatan KOM ya secara online. Apa itu KOM? Kehidupan Orientasi Melayani. Nah Bapak Ibu yang rindu belajar firman Tuhan boleh mendaftarkan diri. Yang pertama. Yang kedua, nah Bapak Ibu yang memiliki anak atau anak-anak muda yang ingin diberkati di gereja kita, nah salah satu persyaratannya adalah harus ikut KOM ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak yang nanti akan diberkati ya, salah satu persyaratannya adalah sudah ikut KOM. Nah ini karena ada online, nah boleh didaftarkan dirinya Bapak Ibu Saudara. Nah kalau misalkan langsung boleh langsung ke nomor yang tertera tadi, nanti kalau enggak pun nanti ditanya ke counter belakang Bapak Ibu pengerja yang di belakang ya. Itu pengumuman tambahan. Tuhan Yesus berkati. Kita satukan hati kita. Tuhan terima kasih buat sore hari ini, bahkan sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami di sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan kami bersyukur, kami terus disiram, bahkan diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan sore malam hari ini kami bersyukur buat hamba-Mu, Bapak Samuel Abdihu yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan berkati hamba-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah, pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan seluruh keluarga, istri, anak-anak, keluarga besar hamba-Mu berkati ya Tuhan Yesus. Apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Persembahan sudah kami kumpulkan, Tuhan berkati, layakkan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah memberikannya sepanjang hari ini Tuhan. Dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Shalom bagimu Yerusalem, damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembok dan kurimu, sejahtera dan sentosalah Engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan menutup pertemuan kami dan kami akan pulang membawa berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu dan wajah yang menengadah kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada umat-Mu. Engkau memberikan keberhasilan, keberuntungan di dalam setiap aktivitas daripada kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Jikalau sebentar setiap umat-Mu akan pulang membawa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan mulai hari ini hingga Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.